Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadan selaku moderator kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi manajemen risiko perbankan. Sebelum masuk kepada tujuan materi kita, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 4. Yang pertama, Ahmad Ali Yasar. Yang kedua, Muhammad Albian Ramadan. Yang ketiga, Andi Muhammad Rida. Yang keempat, Muhammad Syawatul Ilham. Kita masuk kepada pembahasan pertama. Apa sih itu manajemen risiko? Jadi, manajemen risiko ialah sebuah proses untuk menganalisis, mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan, dan menanggulangi risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Risiko tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk sumber daya manusia, kesalahan perencanaan dan manajemen, dan bencana alam. Dalam dunia perbankan, manajemen risiko merupakan serangkaian proses untuk menghindari serta meminimalisir segala kerugian dan ancaman pada perbankan dan melindungi aset nasabah. Berikut manfaat dari manajemen risiko. Yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin untuk semua anggota organisasinya. Yang kedua, meningkatkan stabilitas operasional organisasi. Yang ketiga, melindungi organisasi maupun lingkungan sekitarnya dari risiko kejadian yang merugikan. Yang keempat itu memberikan proteksi untuk semua anggota dan aset yang terlibat dalam risiko berbahaya. Kita masuk kepada pembahasan kedua, jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko operasional. Manajemen ini terkait dengan risiko yang timbul dari kegagalan fungsi proses internal. Misalnya karena kesalahan manusia, kegagalan sistem, faktor eksternalnya seperti bencana alam. Yang kedua, manajemen hazard. Manajemen ini terkait dengan kondisi potensial yang mengakibatkan kebangkrutan dan kerusakan. Ketika kita membahas bahaya, tentu saja kita juga membahas perilaku. Yang ketiga ada manajemen risiko finansial. Yang ketiga, manajemen risiko finansial. Manajemen ini upaya untuk memantau risiko dan melindungi hak properti, laba, aset, dan aset entitas bisnis. Dalam praktiknya, proses manajemen risiko ini mencakup mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko jika terbukti mengancam keberlanjutan organisasi. Yang keempat itu ada manajemen risiko strategis. Manajemen ini terkait dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasa muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Selanjutnya kita akan membahas bentuk penanganan manajemen risiko. Yang pertama itu ada bentuk identifikasi risiko. Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko yang akan terjadi atau dialami oleh perusahaan, organisasi, atau lembaga. Identifikasi kemungkinan risiko ini bisa meliputi berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, hukum, ekonomi, produk, pasar, hingga teknologi. Cara manajemen risiko berikutnya yaitu tahap asesmen risiko. Dalam tahap ini, perusahaan atau organisasi akan memberikan penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang akan didapatkan. Bukan hanya pemimpin perusahaan atau organisasi. Asesmen risiko ini juga harus dilakukan oleh individu di masing-masing bidangnya untuk turut menganalisis. Cara manajemen risiko yang dapat dilakukan berikutnya yaitu tahap implementasi. Tahap ini tidak lain adalah melaksanakan seluruh metode yang telah direncanakan. Dengan melakukan setiap metode yang disusun dapat mengurangi dan menanggulangi pengaruh dari setiap risiko yang ada. Yang terakhir ada respon risiko. Sesuai dengan namanya, respon risiko dilakukan untuk memilih berbagai langkah atau cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah yang terjadi. Cara ini juga memudahkan pemimpin perusahaan dalam pengambilan kebijakan atau strategi untuk mengatasi situasi yang ada. Berikut adalah beberapa respon risiko yang dapat dilakukan. Yang pertama, penghindaran risiko. Yang kedua, pengurangan risiko. Yang ketiga, pembagian risiko transfer.
Yang keempat, penerimaan risiko. Yang terakhir, membuat rencana manajemen risiko. Selanjutnya, pembahasan tentang jenis-jenis risiko perbankan. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit didefinisikan sebagai potensi dari bank, peminjam atau pihak konter yang akan gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat yang disepakati. Tujuan dari manajemen risiko kredit adalah untuk memaksimalkan tingkat pengembalian kepada bank dengan menjaga risiko pembelian kredit supaya berada di parameter yang dapat diterima. Yang kedua, risiko pasar. Bank dihadapkan pada risiko pasar melalui kegiatan perdagangan mereka dan neraca mereka. Dua jenis risiko yang dianggap risiko pasar untuk bank seperti risiko suku bunga dan risiko valuta asing. Yang ketiga, manajemen risiko likuiditas. Potensi risiko likuiditas adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban bankir saat mereka jatuh tempo. Ini muncul ketika bank tidak dapat menghasilkan uang untuk memenuhi penarikan dana, komitmen kredit, atau peningkatan aset. Yang keempat, risiko operasional. Ini adalah salah satu babak baru dari kesepakatan modal Basel II. Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian yang dihasilkan dari cukupnya atau kegagalan proses internal, orang dan sistem, atau dari peristiwa eksternal. Definisi ini mencakup risiko hukum, tapi mengecualikan risiko strategis dan risiko reputasi. Yang kelima, risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang timbul sebagai akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari atau lemahnya perkaitan, seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat akad yang sah atau agunan yang tidak memadai. Yang keenam, risiko strategik. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang ketujuh, risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dan yang kedelapan adalah risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Manajemen risiko dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu risiko murni atau pure risk dan risiko spekulasi atau speculative risk. Jenis risiko ini berhubungan dengan ketidakpastian. Berikut penjelasannya. Risiko murni atau pure risk adalah ketidakpastian yang terjadi karena suatu kerugian. Hanya ada satu peluang merugi dan tidak ada peluang keuntungan. Risiko ini menimbulkan kerugian apabila tidak terjadi, maka tidak menimbulkan kerugian dan keuntungan pula. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bagian contoh kasus dan kesimpulan. Pada bagian contoh kasus, saya mengangkat resiko kredit. Pada suatu ketika, ada seorang nasabah bernama Ruslan datang ke sebuah bank. Ruslan ingin mengajukan pinjaman uang kepada bank dengan maksud agar mendapat pinjaman dana sebesar 100 juta rupiah untuk membangun rumah. Pihak bank meragukan saudara Ruslan apakah bisa membayar cicilan yang diberikan, sehingga pihak bank melakukan pengecekan terhadap rekening Ruslan beserta berapa pemasukan dan pengeluaran Ruslan. Pihak bank menemukan bahwa Ruslan menerima uang sebesar Rp500.000 hingga Rp900.000 dengan pengeluaran rata-rata per bulan Rp500.000, sehingga pihak bank menolak pengajuan kredit Ruslan. Pada contoh kasus tersebut, pihak bank telah melakukan manajemen risiko berupa risiko kredit, di mana pihak bank menolak seorang nasabah yang mengajukan pinjaman uang dikarenakan pihak bank menilai nasabah tersebut
bagian kesimpulan. Manajemen resiko perbankan pada intinya adalah menghindari kemungkinan terburuk dan meminimalisir kerugian apabila kemungkinan tersebut tidak dapat terhindarkan. Adapun poin-poin pada manajemen resiko adalah yang pertama, resiko operasional. Apa itu resiko operasional? Resiko operasional adalah resiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan faktor eksternal seperti bencana alam, demonstrasi besar, dan lain-lain. Selanjutnya ada resiko hazard. Resiko hazard adalah manajemen resiko yang muncul karena adanya resiko yang berpotensi bisa mengakibatkan kerugian bisnis maupun kerusakan. Adapun macam-macam dari resiko hazard. Yang pertama adalah legal hazard, seperti pelanggaran SOP atau aturan perusahaan yang mengakibatkan financial loss. Yang kedua ada physical hazard, seperti berkurangnya jumlah produksi karena adanya mesin produksi yang rusak atau karena sudah tua. Lalu yang terakhir ada moral hazard, seperti kecelakaan kerja karena kurangnya K3LH perusahaan. Lalu lanjut ada finansial atau manajemen risiko finansial, adalah pengawasan risiko yang bertujuan untuk melindungi hak milik, keuntungan, dan ekuitas perusahaan. Lalu yang terakhir ada manajemen risiko strategis. Manajemen risiko strategis bertujuan untuk mencegah timbulnya resiko-resiko yang dapat mengurangi kemampuan pemilik bisnis atau manajemen untuk menjalankan strategi yang telah direncanakan. Adapun poin-poin khusus terhadap manajemen resiko perbankan, yaitu resiko yang merujuk pada perbankan adalah pertama, resiko pasar. Apa itu resiko pasar? Resiko pasar berkaitan dengan nilai pasar terhadap produk yang ditawarkan oleh perbankan. Jadi resiko pasar berhubungan dengan nilai atau harga dari produk perbankan. Lalu selanjutnya ada resiko kredit yang sudah dibahas pada contoh kasus yang berkaitan dengan pengkreditan atau masalah-masalah yang terjadi pada pengkreditan. Selanjutnya ada resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan adalah resiko apabila perbankan melanggar aturan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia atau pembuat aturan. Jadi resiko kepatuhan adalah bagaimana supaya bank tidak melanggar aturan tersebut dan patuh dengan aturan yang telah disepakati. Lalu selanjutnya ada resiko strategis yang juga sudah dibahas pada manajemen resiko. Lalu ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas merupakan bagaimana supaya bank bisa memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana nasabah. Lalu ada resiko reputasi. Resiko reputasi adalah menyangkut mengenai image perbankan di kalangan masyarakat. Bagaimana perbankan bisa menjaga reputasinya, bisa meningkatkan kepercayaannya kepada nasabah. Dan yang terakhir ada resiko operasional yang juga sudah dibahas di manajemen resiko, yang membahas mengenai resiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku ataupun kesalahan manusia. Lalu adapun apabila terjadi resiko. Tahapan-tahapan tersebut yang pertama adalah identifikasi resiko. Identifikasi resiko adalah memahami resiko yang terjadi, melihat secara detail resiko yang terjadi sehingga bisa terlihat apa yang harus dilakukan, bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi diidentifikasi terlebih dahulu
resiko apa yang sedang mengancam perusahaan. Setelah diidentifikasi, lanjut ke asesmen resiko, di mana setelah mengidentifikasi resiko, maka ditemukanlah atau dirumuskanlah jalan keluarnya. Setelah ditemukan jalan keluarnya, maka lanjut ke implementasi atau action dari asesmen resiko. Jadi melakukan apa yang sudah dirumuskan untuk menghindari kemungkinan terburuk tersebut atau meminimalisir resiko. Lalu selanjutnya ada respon resiko, di mana respon resiko ini dilihat apakah implementasi tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Apabila implementasinya berjalan dengan baik, maka seharusnya resikonya bisa terhindarkan. Jadi pada respon resiko dilihat apakah implementasi sudah tepat dan sudah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi itulah kesimpulan mengenai manajemen risiko perbankan yang wajib atau vital untuk diterapkan pada perbankan maupun organisasi atau bentuk perusahaan lainnya. Karena dengan adanya manajemen risiko, maka perusahaan akan siap dalam menghadapi segala kemungkinan dan akan lebih mudah dalam mengambil keputusan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Oke, itulah tadi pemaparan materi manajemen risiko perbankan oleh kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.